Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee ini. Saya rindu kembali mengingatkan umat Tuhan akan firman Tuhan yang sebelum kita melakukan segala sesuatunya di sepanjang hari ini kita terlebih dahulu mencari Allah serta kebenarannya sehingga tergenapi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Carilah apa yang baik, carilah berhubungan kerajaan sorga, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Sehingga akhirnya ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mengerti bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan dan bukan rancangan kecelakaan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali bangkit dari tempat tidur kami. Kami boleh bersyukur kepada Tuhan karena kami merenungkan firman Tuhan. Karena itu sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita dalam Mazmur 27 ayat 13 dan ayat 14. Mazmur 27 ayat 13 dan ayat 14. Firman Tuhan bilang seperti ini. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Pemazmur mengingatkan buat setiap kita, sebelum kita lanjut ke ayat selanjutnya saudaraku, mengingatkan pada setiap kita bahwa kita mengerti janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Amin. Dari sisi Tuhan, dari pihak Tuhan, Dia memberikan janjinya buat hidup kita. Lalu bagian kita apa? Mengambilnya. Bagian kita apa? Percaya. Makanya statement pemazmur jelas di ayat yang ke-13 ini, aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Selama kita hidup, kita akan melihat kebaikan Tuhan. Tapi dimulai terlebih dahulu dari kepercayaan kita. Kenapa? Karena kita percaya, maka kita beriman. Ketika kita beriman, maka kita tahu janjinya akan tergenapi dalam hidup kita. Amin. Tapi dimulai dari apa? Dari aku percaya dulu. Ada banyak orang lebih sering mengucapkan kata-kata, aduh gagal, aduh gak akan pernah bisa, aduh gak akan pernah bisa bangkit, aduh gak akan pernah rumah tangga saya akan hancur, gak akan pernah bisa bersatu lagi, aduh usaha saya akan bangkrut, aduh usaha saya akan berantakan. Ada terlalu banyak orang-orang yang akhirnya mengumandangkan kata-kata yang negatif, kata-kata yang gak membangun, kata-kata yang menghancurkan diri sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan sudah berjanji yang terbaik diberikan ke dalam hidup kita. Tapi bagian kita ada, saudaraku. Bagian kita apa? Kita percaya. Makanya seringkali tatkala Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus menegur mereka, kenapa engkau bimbang, hai engkau yang kurang percaya? Berarti dengan kata lain, pagi hari ini pemazmur mengingatkan saudara dan saya bahwa haruslah setiap hari kita mengandangkan, aku percaya bahwa aku akan melihat kebaikan Tuhan. Aku percaya rumah tanggaku akan dipulihkan Tuhan. Aku percaya ekonomiku akan dipulihkan Tuhan. Aku percaya pekerjaan, usaha, dagangku akan diberkati oleh Tuhan. Aku percaya. Maka tergenapi firman Tuhan, apa yang kau percayai, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Apa yang kau imani, itu yang akan dinyatakan oleh Tuhan. Amin. Kembali kepada kita. Kalau kita percaya janji-janji Tuhan akan tergenapi, itu yang kita imani. Satu kali bangsa Israel sudah dikasih dalam Tuhan, diutus oleh Musa 12 orang. Ya kan, kita tahu bersama cerita ini. Bagaimana 10 orang datang kembali dan bilang kita nggak akan pernah bisa masuk ke negeri tersebut. Kenapa? Orang-orangnya besar-besar, tinggi-tinggi, suku enak ada di sana. Kita hanya akan dimakannya habis. Sudah dikasih dalam Tuhan. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Hal yang sama dilihat oleh 10 orang tersebut. Hal yang sama juga dilihat Yosua dan Kaleb. Tapi apa yang Yosua Kaleb katakan? Mereka bilang, betul di sana ada suku enak, betul di sana orangnya besar-besar, betul kita tidak dilatih untuk berperang, tapi kita percaya yang menyertai kita perkasa, yang menyertai kita Allah Immanuel, yang menyertai kita Allah yang hidup, dan yang menyertai mereka akan habis. Amin. Dimulai dari kepercayaan kita. Apakah kita mau percaya bahwa Tuhan akan berbuat sesuatu dalam rumah tangga kita? Apakah kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan ekonomi kita? Apakah kita akan percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan? Maria dan Marta dikatakan kepada Yesus, mengatakan kepada Maria dan Marta apa? Bukankah sudah kukatakan kepadamu? Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan.
Saudara dikasih dalam Tuhan, ada banyak hal terjadi dahsyat luar biasa kalau kita percaya. Bahkan di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-14 dari Mazmur 27 ini, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ini bagian kita. Kita disuruh menguatkan dan meneguhkan hati kita. Kita disuruh menantikan Tuhan. Kita disuruh mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kenapa? Karena bagian Tuhan pasti akan tergenapi. Sekarang jadi pertanyaan, kita mau nggak percaya? Kita mau nggak menguatkan hati kita? Kita mau nggak meneguhkan hati kita? Kita mau nggak tetap menantikan Tuhan? Amin, saudara. Jangan terlalu banyak mikirin hal yang muluk-muluk, saudara. Dimulai dari kita. Jangan pernah berpikir, Tuhan kira-kira Tuhan jawab doa saya enggak ya? Udah ada kok janjinya. Apa Yesus bilang, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Kita belum melihat jawaban doa, tapi kita percaya kita akan melihat jawaban doa yang terbaik daripada Tuhan berikan dalam hidup kita. Tugas kita cuma percaya. Tugas kita jangan bimbang. Tugas kita beriman. Tugas kita melangkah. Dan kita akan melihat janji Tuhan tergenapi. Itu sebabnya 10 orang yang tadi diutus oleh Musa tidak melihat janji Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Padahal janji itu berlaku buat seluruh bangsa Israel tatkala mereka keluar dari tanah Mesir, termasuk 10 orang ini. Namun kenapa mereka nggak mengalaminya? Karena mereka berkata kepada diri mereka sendiri, dengan tanpa mereka sadari, mereka sedang mengecilkan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Jangan sampai tanpa kita sadari kita sedang mengecilkan kuasa Tuhan dalam hidup kita, sambil kita berkata, nggak mungkinlah Tuhan bisa pulihkan rumah tangga saya, nggak mungkinlah Tuhan bisa pulihkan ekonomi saya, nggak mungkinlah corona ini akan berlalu, nggak mungkinlah pandemik ini akan selesai, nggak mungkinlah. Come on, saudaraku. Bagimu, bagi saya, mungkin tidak mungkin. Tapi bagi Allah kita masih punya Tuhan yang berkata, Aku Allah, bagiku tidak ada perkara yang mustahil. Wow, saudaraku, bagian kita, tugas kita adalah percaya dan jangan bimbang. Hari ini kita diingatkan oleh pemazmur, saudaraku. Di dalam Mazmur 27 ayat 13-14 ini mengingatkan kepada kita, belajar untuk mengumandangkan kata-kata yang penuh dengan iman. Aku percaya anak-anakku akan diberkati. Aku percaya keturunan-keturunan daripadaku akan melihat kebaikan Tuhan. Aku percaya sekalipun rumah tanggaku yang aku lihat saat ini retak, hampir pada berujung kepada kehancuran, tapi aku percaya aku mengandalkan Tuhan. Dan aku percaya firman Tuhan akan tergenapi, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Terus perkatakan, aku percaya, aku percaya. Sehingga kita akan melihat betapa dahsyatnya Allah yang kita percaya dalam hidup kita. Belajar mengumandangkan, aku percaya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan meneguhkan kami, Tuhan mengingatkan kami, Tuhan menyertai kami. Sehingga akhirnya firman-Mu pagi hari menguatkan kepada setiap kami bahwa ketika kami percaya, maka bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Karena seringkali ketidakpercayaan kami, seringkali keraguan kami yang membuat janji Tuhan tidak jadi dalam hidup kami. Ampuni kami ya Abah, ampuni kami ya Bapa. Oh, seringkali kami mengecilkan tanpa kami sadari, kami sedang mengecilkan, mengkerdilkan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami diingatkan untuk tetap terus percaya. Pagi hari ini kami diingatkan untuk tetap terus mengumandangkan iman kami melalui perkataan kami. Berkat-Mu ada atas setiap umat Tuhan, sehingga pagi hari ini menjadi pagi lawatan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Terus kumandangkan kepercayaanmu kepada Tuhan, maka sesuai dengan imanmu jadi padamu. Tuhan Yesus memberkati kita.